Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk informatika kelas 11, Bapak akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu teknik komputer. Ini adalah pembahasan awal di semester ganjil untuk kelas 11. Kita langsung ke materi. Nah, di sini ada pengenalan sistem tertanam ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah embedded system. Sistem tertanam atau embedded system merupakan perpaduan hardware dan software. Contoh perangkat embedded system yang paling sering ditemui pada kehidupan sehari-hari antara lain kalkulator, jam tangan digital, kamera digital, microwave dan sebagainya. Jadi alat-alat elektronik yang memiliki kecerdasan buatan ya, sederhananya seperti itu, seperti termogan seperti itu untuk mengukur suhu dan lain sebagainya juga. Selanjutnya, pengertian embedded system. Sistem tertanam atau embedded system adalah kombinasi perpaduan dari hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang disisipkan atau embedded dalam suatu perangkat tertentu yang bertujuan untuk melakukan suatu fungsi atau tugas khusus. Pengertian embedded system menurut ahli sebagai berikut. Di sini Bapak jelaskan ada dua menurut ahli ya. Pertama menurut Heath, embedded system adalah suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh pengguna end user. Jadi dengan kata lain tidak dapat menambah atau mengurangi fitur pada sistem. Misalkan pada jam digital tidak dapat ditambahkan untuk mengatur suhu dan lain sebagainya. Jadi hanya untuk menampilkan jam digital, stopwatch dan lain sebagainya. Jadi sudah baku dari awalnya sudah seperti itu, tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dikurangi fiturnya. Lalu menurut Norgaard, embedded system adalah suatu sistem komputer terapan atau applied computer system yang berbeda dengan PC. Salah satu perbedaan mendasar adalah bahwa perangkat keras hardware yang digunakan atau fungsi perangkat lunak software yang tersedia dalam embedded system jauh lebih sedikit dibandingkan PC. Kalau PC kan multitasking ya, banyak kegunaannya dan banyak fungsinya, multi, jadi bisa untuk apapun dalam pengerjaan berdigital atau menggunakan komputerisasi. Sedangkan embedded system ini hanya berfokus dalam satu atau beberapa tugas khusus. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu sejarah. Sejarah embedded system. Seorang ilmuwan dari laboratorium instrumentasi MIT, yaitu Charles Starkdraper, mengembangkan embedded system pertama yang disebut AGC atau Apollo Guidance Computer. Proyek ini merupakan salah satu bagian dari Apollo Project dengan resiko tinggi karena berusaha mengembangkan monolithic integrated circuits pertama yang digunakan untuk mengurangi berat dan ukuran sirkuit. Embedded system berkembang pesat pada tahun 60-an yang mampu memunculkan mikroprosesor dengan teknologi canggih. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang didesain khusus untuk kalkulator dan beberapa sistem kecil lainnya. Namun, mikroprosesor tersebut masih membutuhkan banyak memori eksternal dan chip-chip pendukung. Lalu selanjutnya NEMA National Electrical Manufacturer Association merilis Programmable Microcontroller Standard pada tahun 1987. Perkembangan sistem tertanam semakin pesat di pertengahan tahun 80-an. Semua sistem yang semula bersifat eksternal telah diintegrasikan pada chip layaknya prosesor. Bentuk microcontroller telah menjadi modern dan berkembang ke hampir semua peralatan elektronik, mulai dari televisi, komputer, mesin fotokopi dan sebagainya. Jadi di sini menerangkan secara singkat sejarah dari embedded system. Dari awalnya di embedded system pertama itu AGC, lalu berkembang menjadi mikroprosesor, lalu berkembang lagi menjadi Programmable Microcontroller Standard ya, yang
sampai saat ini masih dikembangkan programmable microcontroller standar yang disisipkan pada televisi, komputer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu karakteristik embedded system. Ciri khas ya, karakteristik. Secara kasat mata, sistem tertanam memiliki bentuk yang sederhana dengan ukuran kecil dibanding sistem lainnya. Karakteristik embedded system sebagai berikut. Umumnya terdiri atas CPU atau microprosesor, otaknya ya, dan antara muka ke alat input-output. Tidak menggunakan keyboard atau mouse sebagai input device. Umumnya tidak menggunakan monitor sebagai output device. Fungsi dalam embedded system tidak dapat diubah atau ditambah lagi ya. Seperti yang di awal tadi Bapak jelaskan, untuk embedded system itu tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan fitur-fiturnya. Maka umumnya embedded system hanya dibuat untuk tujuan khusus dan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Oke. Yang kelima, hanya membutuhkan sumber daya yang minimal untuk dapat melakukan tugasnya. Dengan demikian, embedded system seringkali dibuat ukuran yang kecil dan minimalis disesuaikan dengan fungsinya. Biasanya dipasang tertanam secara langsung di dalam alat atau benda yang dikontrol olehnya. Seperti tadi yang dicontohkan adalah jam digital. Maka jam digital itu sudah tertanam alat yang bisa mengontrol jam digital tersebut. Aplikasi yang ada di dalam embedded system akan langsung berjalan atau running secara otomatis ketika sumber listrik mengalir ke prosesor. Seringkali membutuhkan sebuah perangkat lunak untuk mengoperasikannya. Perangkat lunak ini harus dapat disinkronisasi dengan komputer untuk memudahkan penggunaannya. Misalnya, perangkat Beagleboard yang membutuhkan sistem operasi Linux dan lain sebagainya. Ini adalah karakteristik atau ciri khas dari embedded system ya. Bisa kita lihat di alat-alat kehidupan sehari-hari ya, di alat-alat elektronik rumah tangga, misalkan microwave yang sekian menit akan berhenti atau mati, atau mengatur suhu di dalam microwave tersebut. Nah, itu adalah termasuk pada sistem tertanam atau embedded system. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah arsitektur embedded system. Ini adalah gambaran arsitekturnya. Ya. Ada user interface, UC, ISIC, RTOS, control process, user interface process, system bus, DSP assembly code, digitasinya prosesor, codec, dual port memory, DSP assembly code, hardware dan software. Ini adalah gambaran arsitektur dari embedded system. Di selanjutnya kita akan membahas apa sih satu persatunya dari keterangan pada kotak-kotak yang ada pada arsitektur ini. Kita lanjut. Nah, penjelasan tiap-tiap bagian arsitektur di atas sebagai berikut. Ada user interface untuk interaksi dengan pengguna atau tatap mukanya ya, seperti keyboard untuk alat input, touchpad untuk input, juga monitor untuk menampilkan atau outputnya untuk membantu kita dalam men-setting dan sebagainya. ASIC, Application Specific Integrated Circuit. ASIC digunakan untuk fungsi yang spesifik seperti kontrol motor, data modulation, dan lain-lain. Microcontroller merupakan salah satu bagian dari mikroprosesor atau otaknya ya. Lalu RTOS, Real Time Operating System, terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan interface pengguna. Lalu yang kelima, controller process, bagian dari RTOS yang menjalankan software untuk timing dan kontrol antara berbagai unit dari sistem embedded. User interface process, bagian dari RTOS yang menjalankan software untuk kegiatan interface pengguna. DSP assembly code atau kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Lalu selanjutnya dual port memory merupakan data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Lalu yang terakhir adalah codec, perangkat yang mampu melakukan encoding dan decoding sebuah sinyal digital. Ini hanya pengertiannya ya dari arsitektur yang tadi ditampilkan satu persatunya pengertian ini. Jadi kalian diingat dan dihafalkan untuk istilah-istilah pada arsitektur tersebut. Oke, kita lanjut. Kategori embedded system. Ini adalah kategorinya ya. Kategori yang pertama yaitu mandiri atau standalone. Standalone artinya tunggal atau dapat berdiri sendiri. Contohnya kotak TiVo yang dapat merekam program televisi ya. Ini adalah contohnya ya. Untuk merekam program televisi. Jadi setelah siaran televisi berlangsung, kita bisa untuk merekamnya. Lalu yang kedua adalah real time. Sistem real time adalah sistem embedded dengan
tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik. Sistem real time dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, sistem hard real time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Sebagai contoh, sebuah sistem yang harus membuka katup dalam 30 mili-detik ketika kelembaban udara melintasi ambang batas. Jika katup tidak dibuka dalam 30 mili-detik, maka akan menimbulkan masalah besar. Sistem ini seringkali digunakan sebagai alat mengontrol untuk aplikasi. Jadi sistem hard real time ini memiliki deadline yang harus tepat 30 mili-detik. Jadi bisa sampai di program ke kurang dari 1 detik. 30 mili-detik itu kurang dari 1 detik. Oke, jadi otomatis akan menutup katup ketika kelembaban udara sudah melintasi ambang batas. Jika melebihi itu kemungkinan akan berakibat fatal. Jadi di sini disebut dengan sistem hard real time atau memiliki deadline. Lalu yang kedua adalah sistem soft real time, adalah sistem yang tidak memerlukan deadline. Seperti DVD player, jika diberikan suatu perintah dari remote control, maka akan mengalami delay atau jeda atau keterlambatan ya, selama beberapa milidetik untuk menjalankan perintah tersebut. Delay ini tidak akan berakibat sesuatu yang serius, mempunyai lebih sedikit batasan waktu dan tidak mendukung deadline dengan menggunakan batas akhir. Jadi prosesnya delay itu tidak akan menimbulkan masalah yang fatal untuk istilah dari sistem soft real time. Oke, kita lanjut. Kategori yang ketiga yaitu network atau jaringan. Sistem network merupakan sistem embedded yang dilengkapi dengan interface atau tatap muka ya. Network atau jaringan dengan tatap muka jaringan dan diakses oleh suatu jaringan seperti jaringan lokal atau internet yang disebut dengan network information appliances. Sistem embedded terhubung ke jaringan dengan protokol TCP atau IP dan protokol layer aplikasi serta software HTTP web server untuk menjalankan sistem. Jadi kategori ini embedded system ini berhubungan pada jaringan web server HTTP ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah perangkat mobile. Perangkat mobile seperti ponsel, PDA. PDA sudah jarang ditemukan, namun pada tahun 2000-an sampai tahun 2010 masih ada PDA. Lalu smartphone dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Meskipun PDA melakukan banyak tugas untuk tujuan umum, tetapi harus dirancang seperti sistem embedded konvensional. Perangkat mobile dianggap sebagai sistem embedded karena keterbatasannya pada kendala memori, ukuran yang kecil, dan kurangnya interface. Meskipun demikian, saat ini PDA mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word processor, game, dan lain-lain. Nah, sebetulnya peran PDA sekarang sudah tergantikan oleh smartphone ya, yang sudah berbasis Android maupun Apple. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, poin ke-6 yaitu penerapan embedded system. Beberapa contoh embedded system yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain GPS atau Global Positioning System. GPS di sini artinya mesin yang khusus untuk GPS ya, bukan yang ada pada smartphone. Ada alat namanya GPS untuk melacak posisi. Lalu mesin fotokopi, open microwave, lemari es, konsol game, televisi, DVD player, kalkulator. Nah, itu adalah beberapa dari contoh embedded system. Beberapa contoh penerapan embedded system secara spesifik pada dunia ilmu komputer diantaranya adalah pada kategori-kategori berikut. Yang pertama adalah small system. Embedded system yang paling sering dijumpai saat ini adalah di piranti mobile yang bersifat kecil dan praktis. Contohnya PDA, mobile phone, pager, MP3 player, kamera digital, smart card, smart badges, sensor, mainan anak-anak, dan sebagainya. Itu untuk kategori pada small system. Yang kedua adalah distributed control. Embedded system juga banyak digunakan dalam sistem yang berfungsi untuk distribusi data. Contohnya adalah network router, switch. Nah, switch ini yang ada pada perangkat jaringan ya. Yang kalau di lab komputer kalian lihat ada kotak yang banyak kabel untuk dicolokkan atau kabelan di situ untuk switch dan router. Firewall, mass transit system, elevator, lift, dan lain sebagainya itu pada kategori distributed control. Lalu yang ketiga, signal processing system. Beberapa penerapan embedded system dalam pengolahan sinyal adalah real-time video, set-top box, DVD player, residential gateway, peralatan kedokteran seperti memeriksa sinyal jantung, elektrokardiogram, EKG,
dan sebagainya. Oke. Jadi sinyal processing system ini kategori untuk proses sinyal ya. Contoh dalam ilmu kedokteran itu adalah EKG. Kita lanjut. Nah, yang ketujuh, tantangan embedded system. Berikut beberapa tantangan dalam embedded system. Yang pertama, application specific atau aplikasi khusus. Karakteristik atau ciri khas application specific memang menjadi keunggulan tersendiri dari sistem tertanam, namun memiliki kelemahan, yaitu sistem tersebut sulit untuk diprogram ulang. Reprogrammability atau tidak bisa diprogram ulang ya, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi fitur-fiturnya. Sifat reprogrammability merupakan karakteristik yang memudahkan pengembang karena bila terjadi kesalahan, sistem dapat dengan mudah diprogram kembali dan setelah selesai diperbaharui, sistem dapat dipasarkan kembali. Jika sistem tertanam yang sudah dipasarkan dinyatakan rusak atau defect, maka sistem tertanam harus dibuat kembali dari awal dengan piranti yang baru. Jadi diganti dengan piranti yang baru atau perangkat yang baru. Yang kedua, tantangan yang kedua, menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem tertanam yang kecil dan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar membuat pengembangannya dibatasi oleh peripheral tertentu. Sistem tertanam harus banyak menyesuaikan kondisi dengan environment atau lingkungan luar. Sistem yang lebih besar, oleh karena itu sistem tertanam harus menyesuaikan kondisi dari segi ukuran, spesifik sistem, arus konsumsi power, dan sebagainya. Hal ini akan cukup menyulitkan dalam proses pengembangan sistem tertanam untuk piranti tersebut. Oke, itu adalah beberapa tantangan pada sistem embedded system. Lalu yang ketiga, nih ada satu lagi. Sistem tertanam dirancang untuk dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Nah, dunia fisik yaitu perangkat kerasnya ya. Dalam arti dapat merespon masukan dari luar sistem untuk kemudian memprosesnya sesuai dengan tujuan sistem tersebut. Interaksi dengan kontak fisik pada sebuah sistem tidak semudah yang dibayangkan karena terkait dengan berbagai isu dan banyaknya kemungkinan masukan yang mungkin diterima oleh sistem. Sistem harus segera merespons masukan yang diberikan. Sistem juga harus memberikan respons terhadap kondisi atau masukan yang tidak wajar yang bisa dilakukan oleh pengguna. Oke, lalu di sini ada catatan beberapa kendala lain yang sering terjadi dari segi perangkat keras adalah pembagian resource pada CPU maupun memori, atau konsumsi power, ukuran dan berat, peripheral yang terbatas, serta keadaan environment atau lingkungan luar. Sedangkan beberapa tantangan pada perangkat lunak sistem tertanam adalah isu tentang ketahanan, reliability, waktu pemrosesan atau latency, kemampuan bekerja dengan sistem lainnya atau interoperability, dan keterbatasan sumber daya pada perangkat keras. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah komponen dari sistem embedded system. Komponen single board, komputer pada sistem tertanam. Untuk membangun sistem tertanam dibutuhkan SBC, single board computer ini ya, yang merupakan sebuah komputer lengkap yang dibangun pada papan sirkuit tunggal. SBC memiliki mikroprosesor, memori input atau output atau sering dikenal juga dengan I/O, dan fitur lain yang dibutuhkan dari sebuah komputer fungsional. Saat ini SBC memiliki memori yang cukup besar antara 128 megabit hingga 2 gigabit atau lebih. Chip utama yang dimiliki SBC adalah SoC, System on a Chip, yang berisi prosesor, sirkuit untuk grafik, USB, dan bahkan RAM. Contoh SBC yang populer sebagai berikut. Ini adalah contoh-contoh dari SBC ya. Single board computer, jadi satu papan sirkuit tertanam semuanya di satu board atau papan sirkuit mesin ini ya. Yang pertama ada namanya Hawk board. Hawk board adalah salah satu open community board berbasis prosesor TIS ya, prosesor TIS OMAP L138 yang memiliki banyak fitur namun tetap ekonomis. Hawk board mampu mendukung banyak perangkat tambahan sehingga board ini cukup powerful untuk media digital dan aplikasi penyimpanan atau storage applications. Ini adalah contoh dari Hawk board ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah FPGA, Failed Programmable Gate Array. FPGA atau Failed Programmable Gate Array adalah device yang terdiri dari jutaan transistor yang berhubungan untuk melakukan fungsi logika. Fungsi yang dapat dilakukan oleh FPGA adalah komputasi sederhana sampai fungsi yang kompleks seperti pendetection error dan penyaringan digital.
Beberapa sistem yang menggunakan FPGA diantaranya adalah radar. Ini sistem yang menggunakan FPGA itu pada radar, ya, pesawat udara, peluru kendali, dan komputer. Jadi ini adalah untuk pengendalinya, ya. Sistem tertanam pada sering digunakan pada radar, pesawat udara, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh dari FPGA. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada namanya Panda Board. Panda Board adalah board berbasis OMAP 4430 multimedia processor yang didesain agar dapat menyediakan akses ke sejumlah fitur yang dibutuhkan oleh prosesor tersebut, namun tetap memiliki harga yang rendah. Kelebihan ini memudahkan pengguna untuk mengembangkan perangkat lunak yang mampu menggunakan fitur-fitur powerful yang dimiliki prosesor OMAP 4430. Panda Board dioptimasi untuk menjalankan sejumlah mobile software yang bersifat open source seperti Android, Ubuntu, Migo, dan sebagainya. Oke, di sini bersifat open source atau sumber daya terbuka, ya, atau bisa dibilang dengan lisensi gratis seperti Android, Ubuntu, Migo, dan sebagainya. Oke. Ini bisa juga untuk menjalankan mobile software, ya. Jadi kemungkinan di handphone atau di tablet ini juga tertanam embedded system seperti ini. Namun seiringnya berjalan pengembangan teknologi, kemungkinan lebih diringkas lagi atau diminimalisir lagi dari posisi atau bentuknya, atau mungkin dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Yang keempat, Gumstick memiliki dua jalur produk dalam kategori Computer on Module, yaitu seri Overo yang menggunakan prosesor Texas Instruments OMAP based, dan seri Vertex Pro yang menggunakan prosesor Marvell X-Scale based. Gumstick tersebut dapat dihubungkan dengan board ekspansi lain sehingga dapat memiliki fungsi tambahan. Board ekspansi Overo diantaranya adalah board kamera Caspa FS Full Spectrum atau VL Visible Light untuk keperluan robotika. Board ekspansi Vertex Pro diantaranya GPS sticks yang dilengkapi dengan fungsi GPS, audio stick 2 untuk keperluan audio, dan robotis X untuk keperluan robotika. Jadi bagaimana cara robotik mengenali jalur, misalkan untuk melewati jalur tanda garis berwarna kuning, dia akan merekam dengan menggunakan kamera ini lalu dihubungkan ke modul atau sirkuit yang sudah tertanam atau sudah diprogram untuk membedakan warna tersebut. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir yaitu yang kelima, Beagleboard. Beagleboard adalah board yang cukup murah tetapi memiliki kinerja tinggi. Beagleboard didesain oleh komunitas yang tergabung dalam beagleboard.org. Komunitas ini adalah komunitas sukarela yang sangat tertarik dalam pengembangan embedded system. Komunitas ini banyak diisi oleh insinyur dari Texas Instruments yang merupakan salah satu perusahaan tertanam di bidang semikonduktor. Beagleboard bersifat multipurpose, artinya Beagleboard bisa digunakan untuk aplikasi apa saja yang memerlukan komputasi. Beagleboard dapat dipasangkan sistem operasi seperti Linux, Android, dan sebagainya. Selain itu, Beagleboard juga mendukung pengembangan berbagai aplikasi, misalnya aplikasi robotika, home media center, dan lain-lain. Ini adalah komponen single board ya, yang kelima atau yang terakhir pada sistem tertanam. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Bapak harap kalian bisa mengenal dan memahami apa saja sih yang ada pada sistem tertanam atau embedded system. Oke, cukup sekian dari Bapak untuk video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.